Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, followers Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan dimanapun kalian berada, yang tentunya masih pada setia untuk selalu pakai maskernya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir tentunya, dan juga jaga jarak amannya. Apa kabar teman-teman semua? Selamat bergabung kembali di Palem Pesanggerahan live streaming Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan. Di hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa di siang hari ini. Kita mau bahas tentang apa? Tentunya teman-teman pasti udah pada tahu kan kita mau bahas tentang apa. Jadi di siang hari ini kita akan bahas mengenai gimana sih caranya merawat kulit dan wajah gitu ya. Dan buat teman-teman yang baru banget bergabung di live room kita, saya mau ngingetin dulu kalau live room kita itu akan berjalan selama 1 jam kurang lebih. Jadi karena kita mulai di jam 14.01, maka kita akan berakhir juga di jam 15.01. Jadi kalau teman-teman mau tanya, mau diskusi, tanya langsung ke narasumber kita, tolong nanyanya jangan mepet di jam 3, karena takutnya pertanyaan dari teman-teman tidak terjawab oleh narasumber. Oke, saya tulis dulu ya di sini tema kita di siang hari ini. Halo, apa kabar semuanya? Kita mau bahas tentang gimana sih caranya merawat kulit dan wajah. Speaker kita di siang hari ini adalah, nanti saya kenalin ya. Boleh buat teman-teman yang nonton sambil koreksi dong, suara saya kedengeran atau enggak? Suaranya, sinyalnya. Bentar, saya pin dulu ya judulnya. Oke. Suaranya terdengar jelas? Jelas? Komen di bawah ya. Jelas. Oke, kedengeran. Jelas. Buat teman-teman yang mau tanya langsung ke narasumber, silakan. Halo semuanya, silakan klik icon tanda tanya yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian habis diklik, tulis pertanyaan teman-teman di situ ya, supaya pertanyaannya itu ada di situ semua dan bisa ke pop up dan kelihatan oleh teman-teman yang lain. Karena kalau misalnya nanyanya di kolom komentar, takutnya malah kecampur sama komentar-komentar yang lain, jadi nggak fokus ke pertanyaan. Kita lihat dulu ya, narasumber kita udah hadir belum nih? Jadi narasumber kita di siang hari ini adalah Dr. Dina Oktaviani, M.Biomed. Beliau merupakan beliau merupakan head dokter ya, di mana halo dok, udah aku join. Bisa di-accept dari sana dok? Kalau mau nanya-nanya di mana? Kalau mau nanya-nanya di kolom, ada tanda tanya tuh di bawah tuh, yang pojok kanan bawah itu diklik, terus tulis deh pertanyaan di situ ya. Mana Dokter Dina? Boleh di accept dulu dok, request joinnya. Saya agak minder sebenarnya live siang hari ini. Agak minder sama narsumnya. Boleh dok di accept? Ada trouble kah? Sabar ya teman-teman ya. Kok not able? Ntar ya, saya invite lagi. Sudah? Halo dok. Tuh kan, bener kan? Saya jadi minder live-nya. Jangan minder, semua cewek kan cantik sayang. Saya pakai efek nggak apa-apa nih? Pakai filter Jangan apa kak, gimana? nggak usah kak, ngapain pakai efek? Oke, dokter, kenalin dok, saya Zulfa dari bagian promosi kesehatan Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan ya. Mungkin kita juga belum pernah ketemu nih dok sebelumnya ya. Iya, Dokter udah pernah main ke sini tapi ya. udah waktu itu kan vaksin COVID aku di sana.
Oh gitu. Iya, soalnya aku juga sempat ngeliat apa repostnya dokter di akun Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan. Oke, dok boleh kenalin dulu, kenalan diri ke teman-teman yang baru nonton. Oke, halo semuanya, selamat siang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dr. Dina Oktaviani, MBiomed AAM. Hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan kulit bersama kakak-kakak dari PKM Pesanggerahan. Iya. Dok, dokter praktek di mana sih dok? Aku di Taman Alfa Indah Joglo. Oh, masih di wilayah Pesanggerahan sini berarti ya? Mm-mm, mm-mm. Wah, ini saya lihat sekilas ada dokter Dina Fans Official. Udah ada akun fansnya juga ternyata. Oke, dok, mungkin kita mulai aja diskusinya di siang Oke. hari ini, dok. Mm-mm. Karena saya yakin banget nih teman-teman pada interest, pada kepo, pada bertanya-tanya gimana sih cara merawat kulit dan wajah yang benar. Dok, Oke. cara kita merawat kulit wajah dan kulit tubuh ada bedanya nggak sih, dok? Sebenarnya gini ya, kulit wajah dan kulit tubuh itu sama-sama perlu dirawat ya, karena kan kita apa ya setiap bulan sekali kulit itu kan mengalami regenerasi ya kan. Terus abis itu kalau apalagi kulit wajah, kalau kita nggak lakukan perawatan pasti jadinya kusam, kemudian kering, pori-pori besar, keriput, sama dengan kulit tubuh nanti lama-lama jadinya kering gitu kan. Terus jadi tidak terawat akhirnya mudah berkerut gitu. Jadi intinya sebenarnya sama-sama harus dirawat wajah dan tubuh harus tetap dirawat. Namun perbedaannya adalah mungkin di bagian wajah itu kulitnya kan lebih sensitif ya, jadi lebih harus lebih berhati-hati dalam pemilihan produknya untuk wajah gitu. Kalau body kan sebenarnya nggak terlalu yang sensitif ya, kita pakai lotion aja langsung bisa lembab kayak gitu. Tapi kalau muka biasanya agak lebih bandel, agak lebih rewel gitu. Harus disesuaikan dengan jenis kulit karena perawatannya berbeda dari mulai kulit kering, kulit normal, kulit berminyak, kulit berjerawat, itu perawatannya tuh berbeda. Oh, berbeda berarti ya, dok ya? Mm-mm. Antara kulit wajah dan juga kulit tubuh. Yang lebih sensitif berarti di kulit wajah ya, dok ya? Iya, kulit wajah lebih sensitif karena kan jenis-jenis kulit wajah tuh kadang-kadang berbeda. Ada yang mukanya kulitnya berminyak tapi bodinya nggak berminyak malah kering gitu. Jadi muka tuh kadang-kadang lebih butuh ekstra ya karena lebih sensitif biasanya. Oke, baik. Nah, mungkin kita fokus ke kulit tubuh dulu kali, dok ya. Boleh. Di zaman-zaman WFH kayak gini nih, orang keseringan di rumah, itu ada juga yang menyepelekan masalah mandi, dok. Apalagi kalau lagi libur ya, biasanya tuh mandinya tuh dirapel kayak sehari sekali doang. Nah, itu gimana, dok, menurut dokter? Oke, jadi gini, tetap intinya adalah kita harus menjaga kebersihan tubuh kita ya. Walaupun kita di rumah aja, bukan berarti kita tidak berkeringat loh. Kita tetap ada lembab di tubuh kita loh. Tetap ada akan tumbuh kuman atau bakteri loh di tubuh kita, apalagi di daerah-daerah lipatan ya. Kecuali misalnya di rumah aja, di ruangan ber-AC terus nggak ngapa-ngapain gitu, nonton TV mager nggak ngapa-ngapain, itu mungkin keringatnya nggak terlalu banyak, tapi tetap lembab di area tertentu gitu. Apalagi kalau ternyata walaupun di rumah nih, misalnya nyapu, ngepel, aktivitas yang lain gitu, tetap kan berkeringat. Artinya, walaupun di rumah aja tetap kita harus mandi ya, jangan sampai nggak mandi karena tetap ada kuman yang ngumpul di situ gitu ya. Jadi, idealnya kalau mandi, itu sehari berapa kali, dok? Sebenarnya bagusnya 2 kali. Pagi, kenapa kita pagi harus mandi? Karena pada saat tidur kita tuh berkeringat loh. Ya, kita berkeringat, ada kuman dan bakteri juga yang berkumpul di area tertentu gitu. Pagi harus mandi. Kemudian kenapa di sore hari kita harus mandi? Karena aktivitas harian kan, ada debu yang nempel, ada keringat dan lain-lain. Jadi idealnya memang sehari 2 kali. Pagi hari dan sore hari atau malam hari. Gitu. Iya, jadi buat teman-teman yang WFH di rumah ya, atau misalnya untuk di hari-hari libur, jangan sampai mandinya itu dirapel cuma sehari sekali doang. Tetap harus diperhatikan mandi sehari 2 kali, Dua kali. teman-teman. Nah, ya kalau misalnya terkait cuci muka, dok, kadang kalau saya pribadi nih, kadang suka ngerasa tuh muka kayaknya kotor terus gitu ya. Jadi kalau untuk cuci muka itu kayak sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali pakai sabun cuci muka, itu boleh nggak sih, dok?
Sebenarnya gini, idealnya memang kalau untuk cuci muka itu minimal 2 kali sehari, tapi boleh 3 kali. Oke. Tapi tidak boleh lebih dari itu, karena bisa mengakibatkan macam-macam. Pertama, bisa jadi iritasi. Yang kedua, kulitnya malah jadi bertambah kering. Yang ketiga, kalau seandainya kamu kulitnya ini berminyak nih, terus cuci muka lagi, cuci muka lagi. Tubuh kita menganggap bahwa kulitnya kok kering sih, akhirnya produksi minyak yang ditimbulkan di wajah, di tubuh akan lebih banyak lagi nantinya Oke. karena rasanya kering terus, dicuci terus. Jadi tubuh ngerasa oh kering nih, jadi dibanyakin lagi minyaknya. Jadi jangan heran kalau orang yang berjerawat, berminyak, terus cuci mukanya terus-terusan, ya akan tambah parah gitu jerawatnya. Karena ya itu tadi kadar minyaknya bertambah banyak. Kalau kadar minyak bertambah banyak, resiko nanti jerawatnya tambah parah juga bisa. Resiko jerawatnya tambah banyak bisa. Pori-pori ketutup, kena debu dan lain-lain ya jadi parah gitu jerawatnya gitu. Jadi lebih baik tuh sehari 2 kali aja. Tapi kalau kepaksa banget harus 3 kali nggak apa-apa. Misalnya pagi hari udah pasti kan pada saat mandi. Kemudian misalnya siang habis bepergian terus pulang ya udah cuci muka lagi aja. Sama satu lagi pas di sore hari pas lagi mandi gitu. Tapi kalau ternyata siangnya nggak pergi di rumah aja, yang nggak usah cuci muka siangnya. Jadi cukup pagi dan malam sore hari aja gitu. Berarti cuci muka sering-sering itu bukan menjadi solusi ya, Dok, justru malah Bisa, memperburuk ya. karena takutnya malah jadi iritasi, malah jadi lebih radang, malah jadi lebih memperbanyak minyaknya di wajah. Bahkan ada yang kulitnya memang kering nih, ya jadi tambah kering, tambah keriput gitu, malah jadi kayak rasanya ketarik-tarik gitu. Oke, siap. Dok, mungkin ini ada yang bertanya nih dari salah satu viewers kita. Kita Hmm? akan jadi pertanyaannya. Dari Mariza underscore Ahmad. Dok, kulit tangan saya banyak muncul kayak bintik-bintik jerawat. Kalau dipencet kayak ada putih-putihnya, itu kenapa ya? Iya, mungkin itu kamu dikarenakan ada alergi terhadap sabun tertentu, ya, atau kena air atau airnya yang memang nggak terlalu bersih. Jadi memang ada air yang tidak terlalu bersih, terus ada juga kamu mungkin alergi terhadap suatu bahan sabun tertentu, gitu. Jadi usahakan, coba deh kamu perhatikan selama ini kamu pakai sabun apa, tiba-tiba muncul begitu. Jadi kalau ternyata sudah ketahuan, oh gara-gara sabun ini nih, berarti kamu coba ganti sabunnya atau usahakan jangan kena sabun itu dulu. Biasanya lebih ke sabun-sabun cuci gitu sih, lebih ke sabun colek yang kayak gitu itu yang menimbulin alergi gitu. Ya udah itu aja. Sama kalau mau kalau seandainya gatel ya kamu boleh minum antihistamin gitu, terus boleh diolesin salep-salep tertentu yang untuk meredakan gatalnya gitu. Terus jangan dipencetin, jangan dikorek-korek, jangan ditusuk-tusuk, biarin aja nanti juga kempes sendiri. Karena kalau kamu tusuk-tusuk, kamu pencet-pencetin keluar airnya sampai berdarah misalnya sampai luka, itu kan artinya ada luka terbuka. Nanti kena bakteri dari luar ya, kena kotoran, malah jadinya Infeksi ya, Dok? infeksi. Iya, begitu ya. Jadi coba aja diperhatikan lagi penyebabnya apa. Kamu harus tahu dulu faktor penyebabnya. Apakah sabun tadi, apakah kamu alergi sesuatu. Gitu ya. Sudah cukup jelas ya untuk yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Dari Ilma Royhana. Dok, kalau cuci muka pada malam hari ketika akan pakai krim malam, boleh nggak sih? Kamu berarti mandinya di sore, di malam hari atau gimana nih? Jadi intinya sebenarnya tadi kan aku udah bilang kalau cuci muka idealnya 2 sampai maksimal 3 kali. Kalau ternyata misalnya pagi kamu udah cuci muka, terus sore mandi kamu cuci muka, terus malam sebelum kamu pakai krem malam mau cuci muka lagi. Kalau seandainya memang total dari keseluruhan cuci mukanya 3 kali yang ada masalah. Tapi normalnya biasanya orang kalau udah mandi sore nggak cuci muka lagi untuk pakai krim malam, jadi udah tinggal pakai krim malam aja. Apalagi kalau ternyata nggak bepergian keluar, ya gitu. Tapi idealnya biasanya memang abis mandi cuci muka langsung pakai krim malam gitu. Jadi tapi cuci mukanya nggak double sore dan malam gitu, nggak gitu. Kecuali kamu memang mandinya malam sekalian cuci muka, abis itu langsung pakai krim malam nggak apa-apa. Oke, oke. Berarti sebenarnya cuma cukup cuci muka aja tanpa sabun ya, Dok ya? Terus habis itu Pakai langsung sabun pakai dong, krim pakai malam. sabun, pakai facial wash. Ini maksudnya cuci Oh, mukanya nggak pakai sabun. cuci muka pada malam pakai pakai sabun deh kayaknya. Harusnya sih pakai sabun ya. Intinya pokoknya sebelum pakai krim malam mukanya harus bersih sih gitu. Pokoknya intinya mukanya harus bersih ya sebelum Hmm, dikasih skincare gitu ya. iya. Oke, lanjut nih, Dok. Tadi kan kita sempat nyinggung masalah jerawat nih. Sebenarnya hal utama penyebab timbulnya jerawat itu apa sih, Dok? Apakah karena faktor makanan kah?
Jadi ini penyebab jerawat tuh memang banyak sekali ya, multifaktorial. Beberapa hal yang bisa aku sebut di sini. Pertama, bisa karena makanan. Yang kedua, bisa karena hormonnya tidak seimbang. Yang ketiga, bisa karena keturunan. Yang keempat, bisa karena pemakaian KB misalnya ya. Yang kelima, bisa karena keturunan, bisa karena pola hidup, pola tidur, gaya hidup ya. Jadi banyak sekali faktornya. Nah, yang paling utama itu biasanya yaitu karena jarang cuci muka, karena penyumbatan pori-pori oleh minyak yang dari tubuh kita, ditambah lagi debu dari luar gitu. Ditambah lagi mungkin dia ada faktor keturunan, jadi memperparah. Ditambah lagi hormonnya tidak seimbang, jadi ya udah makin-makin menjadi kayak gitu. Jadi memang kalau untuk jerawat ini banyak sekali faktor yang menjadi penyebabnya ya, termasuk makanan. Ada orang tertentu, jadi nggak semua ya, ini nggak berlaku untuk semua orang. Ada orang tertentu yang dia makan kacang satu biji aja, jerawatnya muncul. Tapi ada orang yang lain lagi makan kacang seember juga nggak apa-apa, dia nggak jerawatan gitu. Jadi berbeda-beda orang. Ada orang yang memang alergi terhadap bahan makanan tertentu, ada yang enggak. Jadi ada yang makan kacang langsung jerawatan, ada yang makan kacang nggak jerawatan sama sekali gitu. Jadi tergantung dia apakah alergi atau tidak gitu. Jadi pernyataan yang bilang kalau oh makan kacang sudah pasti bikin jerawat itu enggak ya, itu mitos ya. Itu balik lagi ke masing-masing orangnya ya, Dok ya. Ya, betul, masing-masing orangnya. Oke. Saya pernah baca artikel nih, Dok. Ada apa area-area kita jerawatan itu salah satu faktor penyebabnya beda-beda. Benar nggak sih, Dok? Misalnya kayak di pipi itu karena faktor makanan, terus di dahi karena faktor stres atau gimana? Benar nggak sih, Dok? Sebenarnya ya, jadi gini, sebenarnya sih nggak sampai segitunya juga, tapi memang pada umumnya kalau jerawat diakibatkan karena hormon, dia munculnya memang di area sini nih, di rahang, terus sampai ke bawah ke sini, itu lebih ke jerawat hormon. Tapi kalau misalnya stres, biasanya di dahi. Kenapa sih? Mungkin pada saat lagi stres nih, mikir, oh tangannya megang-megang kepala nih, oh gini-gini nih, oh tangannya kotor terus megang kepala, jadi kebanyakan di sini. Bukan berarti, oh kalau lagi stres di sini, oh kalau lagi ini di sini, nggak gitu juga sebenarnya. Tapi memang kalau untuk hormon dia khas, memang di sini. Tapi kalau untuk yang lain-lain, untuk misalnya dia ada keturunan, apalagi stres, nggak bisa ditentukan. Gitu. Jadi jerawatnya bisa muncul di mana aja. Iya ya. Kembali lagi sih ke wajah kita lagi bersih atau enggak, terus Iya. tangan kita itu juga Iya. atau enggak gitu ya. Betul. Suara saya kecil nggak sih, Dok? Enggak, udah jelas kok, jelas. Coba teman-teman kalau misalnya ada kendala di suara atau di sinyal, boleh sambil di komen di sini ya. Buat teman-teman yang lain, coba di komen suara saya jelas atau enggak, atau suara dari dokternya jelas atau enggak ya. Oke. Lanjut lagi nih. Banyak juga Dok yang nanya. Kalau jerawat kenapa nggak sembuh-sembuh sih, Dok? Kalau jerawat nggak sembuh-sembuh, bisa berbagai macam faktor nih. Karena kan tadi aku sudah sebutin tuh penyebabnya banyak sekali. Artinya dari segala yang aku sebutin tadi kamu harus perhatiin. Pertama, tidur kamu gimana? Apakah tidur kamu sering begadang atau enggak? Kamu ganti spray kamu sama bantal kamu enggak setiap berapa lama sekali, ya kan? Itu yang simple tapi ternyata cukup mempengaruhi. Ya, ketiga makanan kamu, terus habis itu rajin cuci muka apa enggak, terus skincare kamu apakah sudah benar atau belum, kayak gitu. Jadi semua aspeknya harus diperhatikan. Dari yang simpel-simpel aja sebenarnya sehari-hari, yaitu tadi rajin cuci muka atau enggak, sarung bantal kamu diganti atau enggak, makanan kamu seperti apa, tidur kamu gimana, gitu. Berarti mulai dari hal kecil dulu ya, Dok, yang kadang Ya, kita sepele dan kecil. Iya benar-benar. Dok, kalau kondisi hamil itu biasanya kan suka timbul jerawat. Itu apakah karena perubahan hormon atau gimana? Untuk mengatasi itu nih pada ibu hamil, boleh nggak sih ibu hamil pakai skincare atau upaya-upaya lain yang bisa mengurangi jerawatnya itu, Dok? Jadi perlu diketahui bahwa ibu hamil itu harus skincarean loh. Jadi jangan salah, jangan beranggapan bahwa oh lagi hamil nggak boleh pakai skincare, oh lagi hamil nggak boleh perawatan, nggak bisa gitu juga. Lagi hamil kan kita hormonnya naik turun, hormonnya berubah-berubah. Nanti tahu-tahu muncul flek akibat kehamilan, misalnya muncul stretch mark di perut kita akibat kehamilan. Terus kalau nggak dirawat sejak dini nanti menyesal di kemudian hari, udah melahirkan
melahirkan baru nyesel, oh iya ya, kok fleknya banyak waktu hamil aku nggak perawatan, jadinya malah jadi makin parah. Terus oh iya stretch marknya nih perutnya nggak dirawat waktu hamil, jadi makin parah, jadi susah lagi nih nyembuhinnya gitu. Jadi ibu hamil pun tetap harus perawatan. Intinya adalah pertama untuk melembabkan kulitnya, untuk supaya misalnya di bagian wajah ya, ibu hamil apa sih yang timbul biasanya ada flek, ada jerawat ya kan? Kalau seandainya kayak misalnya contoh jerawat nih, jerawat nggak diobati nih pada saat hamil, makin parah, makin meradang, belum lagi tangannya iseng pencet-pencet, apa sih yang terjadi? Bisa scar nantinya, bolong-bolong, bopeng-bopeng ya kan? Nanti setelah itu treatmentnya susah lagi gitu. Jadi setidaknya pada saat kehamilan dijaga supaya jerawatnya tidak terlalu parah, tidak terlalu banyak, tidak terlalu radang, akhirnya jadi tidak menimbulkan efek yang buruk seperti tadi aku bilang ada bopeng atau scar karena nanti ngobatinnya susah. Terus kayak flek gitu, itu pasti muncul kan biasanya pada ibu hamil jadi gelap gitu kan, lehernya, mukanya lebih gelap, area lipatan lebih gelap. Kita bisa kok melakukan treatment gitu pada saat hamil pun, tapi ingat ada bahan-bahan tertentu yang memang tidak boleh digunakan untuk oleh ibu hamil. Jadi tetap harus perawatan, namun diperhatikan bahannya. Bahan skincare yang dipakai itu harus benar-benar memang aman untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil ini perlu ketahui dulu apa aja sih bahan yang memang tidak boleh digunakan pada saat kehamilan gitu. Jadi lebih baik memang lebih baik konsultasi aja sama dokternya karena kan dokter lebih tahu oh bahan apa sih yang nggak boleh. Yang sudah pasti tidak boleh adalah hidroquinone, tretinoin, dan corticosteroid itu sudah pasti tidak boleh gitu. Bahan-bahan yang lain boleh kok seperti misalnya kojic acid gitu atau vitamin C itu nggak ada masalah. Itu bagus juga untuk kulit kita. Oke, mungkin karena ibu hamil juga masuknya ke kondisi khusus, berarti harus lebih dikonsulkan dulu terlebih Betul, karena dengan dokter kulit skincare-nya ya. berbeda. Skincare-nya memang khusus untuk ibu hamil. Kan sekarang sudah banyak sebenarnya ya skincare yang khusus untuk ibu hamil, yang aman untuk ibu hamil. Jadi please, jangan sampai dengan alasan, oh lagi hamil, jadi nggak usah perawatan. Jangan, justru harus terus perawatan biar tetap terjaga kondisi kulitnya. Oke, gitu ya. Mungkin di antara yang nonton sini ada ibu hamil, boleh harus tetap perawatan gitu ya dok ya? Harus banget. Oke, ini ada yang tanya nih dok, kalau AABHA boleh nggak buat ibu hamil? Sebenarnya gini, dari penelitiannya memang belum ada ya yang mengatakan bahwa berbahaya. Contohnya gini, AHA itu kan ada kandungannya glycolic acid di dalamnya. Itu sebenarnya tidak pernah ada penelitian terhadap ibu hamil ya. Namun jika memang nggak harus banget pakai, lebih baik dihindari. Karena kan kita tidak pernah tahu efek sampingnya apa. Kalau misalnya kita pakai saat kehamilan, terus abis itu amit-amit ya terjadi apa-apa sama bayinya, kita kan nggak tahu penyebabnya sebenarnya apa sih. Bisa jadi karena si glycolic acid tadi gitu. Itu termasuk dalam chemical peeling ya. Kalau glycolic acid itu kalau AHA-nya dosisnya rendah masih oke, tapi kalau dosisnya udah tinggi di atas 20% aku nggak saranin gitu. Oke, baik. Udah terjawab ya untuk yang bertanya dari Kak Ayu. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Oh iya, ini terkait dengan anti-aging dok. Memang sebenarnya kalau penuaan itu dimulai di usia berapa sih dok? Sebenarnya kalau untuk penuaan itu di usia 20-an sudah muncul ya, sudah mulai tampak. Contohnya ada kerutan halus di sekitar mata, terus abis itu cekung bawah matanya gitu. Oleh karena itu, sebaiknya memang sebelum terjadi proses penuaan sudah mulai perawatan. Jadi dicegah dulu sejak dini. Jadi mulai usia 18, 20 itu sudah mulai tuh boleh menggunakan skincare yang kandungannya memang anti-aging. Jadi mencegah supaya tidak muncul penuaannya. Iya, jangan sampai terlambat. Nanti udah usia 30-an baru mulai perawatan, kayak udah terlambat, tapi sebenarnya masih bisa. Cuman kan kayaknya jadi harus bekerja lebih keras lagi skincare-nya gitu, harus lebih banyak lagi nutrisi ke kulitnya. Kalau dilakukan sejak dini, sejak awal, sejak umur awal-awal 20-an ya, nantinya akan lebih bagus, nutrisi kulitnya akan lebih banyak didapatnya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kan memang lagi zaman-zamannya skincare ya dok ya, banyak review di YouTube di mana-mana kita gampang banget nemuin skincare apa sih, skincare yang kayak gimana sih. Nah, sebenarnya kalau untuk memulai diri merawat kulit dengan menggunakan skincare itu di usia berapa dok? Sebenarnya usia zaman sekarang ya, usia 11-12 sudah mulai menggunakan skincare loh. Tapi ingat,
Boleh, tapi pilihlah skincare yang memang sesuai dengan usia dia. Jadi usia 11-12 kan belum perlu kayak serum anti-aging misalnya, masker anti-aging, itu kan nggak perlu. Jadi masih usia-usia segitu, usia 11-12 cukup dengan facial wash atau gentle facial wash yang kandungannya tuh nggak ada deterjennya, nggak ada pewanginya, jadi dia soft, dia tidak akan mengiritasi. Karena kulit usia segitu kan masih bagus sebenarnya ya, butuh hanya dibersihkan saja ya. Jadi pakai facial wash yang gentle facial wash. Kemudian boleh pakai moisturizer tapi yang kandungannya ringan, artinya contohnya misalnya seperti vitamin C kayak gitu. Terus habis itu pakai sunblock untuk melindungi supaya tidak terjadi proses penuaan akibat dari paparan sinar matahari. Itu aja sih, sesimpel itu kalau masih muda. Gak perlu yang Kalau ribet-ribet. kayak kalau kayak sheet mask itu boleh nggak di usia Boleh, remaja sebenarnya kayak sih gitu, Dok? Mas, boleh. Tapi ingat harus disesuaikan dengan jenis kulit kamu ya. Misalnya masih muda juga masih usia 11-12 kadang-kadang udah ada tuh yang berjerawat. Nah, kalau ternyata kulit kamu berjerawat ya pilihlah sheet mask yang memang kandungannya khusus untuk kulit berjerawat. Contohnya kayak Triti Oil, terus charcoal misalnya kayak gitu. Jadi yang memang disesuaikan. Dan kalau pakai sheet mask itu tidak boleh juga setiap hari ya. Cukup seminggu 2 sampai 3 kali aja. Seminggu 2 sampai 3 kali ya. Jadi jangan sampai karena kita mau nih mukanya lebih putih, lebih glowing, dipakainya setiap hari itu nggak bener ya, Dok ya? Nggak benar. Karena segala sesuatu tuh nggak ada yang instan. Lebih baik kita perlahan-lahan, tapi hasilnya nanti memuaskan. Oke. Nah, kembali tadi kan dokter sempat nyinggung masalah sunscreen ya, Dok ya. Sunscreen itu bagusnya dipakainya sebelum skincare yang lain atau gimana? Sunscreen itu terakhir. Jadi misalnya pagi kita habis cuci muka, toner kan. Habis cuci muka, toner. Kemudian serum. Habis itu moisturizer. Habis moisturizer boleh tuh pakai sunblock. Terus habis itu make up. Pokoknya pas terakhir. Sebelum make up ya artinya. Oke, Gitu. oke. Nah, kalau misalnya kan di matahari pagi nih bagus nih, Dok, di kisaran jam 7 sampai jam 9 pagi kan ya. Nah, itu bagusnya kita kalau berjemur di kisaran jam segitu pakai sunscreen nggak sih, Dok? Pakai dong, tetep dong. Karena walaupun kadang-kadang kan kita kalau pagi, oh nggak terlalu panas nih sebenarnya, ya kan, adem-adem aja. Ya tetap harus pakai sunblock, tetap harus pakai sunscreen sebaiknya. Terus kalau berjemur nggak usah terlalu lama ya, sebentar aja ya. Terus usahakan agak lebih pagi, jangan jam 10 ke atas, jam 10 ke bawah, setengah 10 ke bawah malah. Gitu, lebih baik di jam-jam gitu. Terus nggak usah lama-lama, kurang lebih 15 menit, 20 menit cukup. Oke. Lanjut nih, Dok. Nah, ini ada yang nanya nih. Anak skincare banget kayaknya nih. Azraulia, Dok, sebenarnya urutan skincare itu seperti apa sih? Mulai dari facial wash, toner, dan lain-lain. Gimana, Dok? Iya, urutan skincare tadi aku udah jelasin ya sayang ya. Jadi pertama kita harus cuci muka dulu dengan facial wash yang sesuai ya sama jenis kulit kamu. Jadi misalnya kulit kamu berminyak, pilih yang berminyak. Kalau yang kulit kamu kering, pilih yang untuk kulit kering. Nah, habis cuci muka, kamu harus pakai toner. Toner fungsinya apa? Untuk mengembalikan pH-nya lagi, pH kulitnya habis tadi cuci muka, terus mengembalikan skin barriernya untuk supaya siap menerima skincare selanjutnya gitu. Jadi abis facial wash, toner. Abis toner baru kamu pakai serum. Ya, serum boleh serum apa aja tuh. Kalau kamu masih muda, kamu boleh pakai serum vitamin C atau serum brightening kayak gitu. Tapi kalau kamu udah usianya 25 ke atas, kamu boleh pakai serum anti aging. Setelah itu boleh pakai moisturizer. Habis moisturizer baru pakai sunblock. Udah. Oke, cukup jelas ya teman-teman terkait step untuk kita pakai skincare. Lanjut lagi nih, Dok. Nih, dari Santi Mulyasi, Dok, kenapa ya semenjak pandemi kan saya lebih sering di rumah, tapi kenapa malah timbul jerawat terus? Padahal di rumah. Jadi banyak faktor penyebabnya. Pasienku banyak banget loh yang di rumah aja nggak ngapa-ngapain tapi malah berjerawat. Ya, pertama faktor stres. Faktor stres itu mempengaruhi sekali. Ya, kita nggak ngapa-ngapain aja tapi stres muncul jerawat 1-2. Ditambah lagi yang kedua males cuci muka mungkin di rumah ya, mager nggak ngapa-ngapain juga. Ya udah deh nggak usah cuci Saya muka. bilang ya, lanjut sekali doang, Dok. Bahkan nggak mandi, nggak cuci muka, males gitu ya. Terus yang ketiga ya bisa jadi karena memang kadar minyak di wajah kamu memang banyak ya. Terus skincare kamu nggak dipakai kadang-kadang. Biasanya rutin, oh iya pakai skincare, gara-gara di rumah aja. Ya udah siapa juga yang mau ngeliat, yang nggak gitu juga. Wajah kan tetap harus dirawat ya. Sama kayak tumbuhan, tanaman. Kalau nggak disiram ya layu. Sama kayak kulit kita, kalau nggak diberi nutrisi ya pasti akan
breakout tadi, berjerawat dan lain-lain gitu. Tapi faktor utama yang sekarang nih pasti gara-gara itu tuh stres sama mungkin malas cuci mukanya. Mm-mm. Apalagi kalau misalnya sekarang juga yang kita kan kemana-mana maskeran terus ya dok ya. Nah Ya, itu justru malah timbul jerawat dok di pipi gara-gara pakai masker. iya, Itu gimana? selain akibat, jadi gini kan kita kan pakai masker, itu kan lembab ya kan di area situ lembab. Udah gitu Bener. di tubuh kita keluarin minyak, ya kan. Terus misalnya kita habis makan segala macam nempel di sini, ya kan. Terus apa tuh namanya bercampur dengan bakteri dan lain-lain, suhu panas, Mm-mm. ditambah lagi hormon gak seimbang, ditambah faktor stres dan lain-lain. Apalagi kita mungkin sering kegesek ya gara-gara masker naik turunin gitu kegesek. Jadi ya udah menimbulkan iritasi, kemerahan, gatal, berjerawat, bahkan ada juga yang sampai kering. Jadi macam-macam akibat dari pemakaian masker itu. Oke, berarti jangan lupa untuk selalu ganti maskernya secara berkala Ya, ya dok ya. Dan betul. Jadi masker itu otomatis kita juga kalian kalau sering membersihkan wajah. Selain dipakai terus skincare-nya harus rutin, kalian harus ganti maskernya ya, minimal 3 sampai 4 jam sekali tuh harus ganti. Jadi di tas kamu, kalau misalnya kamu pergi seharian, kamu harus sedia 4 masker. Ya, jadi dalam jangka waktu 3 jam atau 4 jam ganti yang baru. Kamu simpan lagi untuk dicuci. Maskernya kalau kain ya. Kalau misalnya yang masker yang memang sekali pakai ya udah langsung buang aja ganti yang baru. Jadi nggak boleh dipakai benar-benar seharian. Apalagi ada loh pasienku yang dipakai maskernya seminggu nggak ganti-ganti. Aduh, benar-benar deh. Karena sayang katanya Bener-bener. dok mahal. Aduh, tapi nggak bisa gitu juga. Perawatan wajah kalau udah rusak lebih mahal lagi daripada Lebih beli lagi masker justru. ya kan? Mendingan kita punya cadangan masker deh daripada Betul. nanti mukanya udah keburu rusak duluan kan. Nih, lanjut lagi dok. Nah ini udah tadi udah ada yang terjawab pertanyaan dari teman-teman. Nih ada yang nanya lagi dari Shepril. Kak kalau stretch mark tapi belum pernah melahirkan itu sebabnya apa sih? Iya, Dan stretch pengobatannya mark. gimana dok? Stretch mark itu akibat dari kerusakan jaringan ya, diakibatkan oleh apa sih? Pertama perubahan hormon. Makanya banyak anak remaja yang usianya biasanya dimulai dari kelas 5 atau kelas 6 atau kelas 1 SMP biasanya muncul stretch mark tanpa akibat apapun tiba-tiba muncul aja. Itu karena perubahan hormon bisa terjadi. Yang kedua bisa jadi karena peningkatan berat badan yang drastis. Gitu. Biasanya kalau oh tiba-tiba naik 5 kilo, oh tiba-tiba naik 10 kilo udah pasti tuh pecah-pecah ya stretch mark di area misalnya pinggul, terus lengan, paha itu udah pasti. Jadi efeknya yaitu tadi muncul stretch mark, kerusakan jaringan. Nah itu susah lagi untuk di treatmentnya. Biasanya harus dilakukan PRP atau laser CO2. Namun untuk pencegahannya bisa kalian gunakan lotion-lotion tertentu yang tinggi vitamin E atau tinggi vitamin B atau seperti ini aja deh yang simple tuh kayak minyak zaitun itu boleh dipakai tuh supaya kulitnya tuh lebih lembab, lebih kolagennya terbentuk. Akhirnya kalaupun meregang dia kerusakannya tuh tidak akan parah gitu. Rutin Jadi makanya ya dok sebenarnya ya. wajar terjadi sih kalau stretch mark di usia-usia remaja tanpa ada kayak kok kenapa ya tiba-tiba ada gitu ya itu karena tadi perubahan hormon tadi atau mungkin tanpa disadari berat badan dia naik kayak gitu. Mm-mm. Oke. Lanjut lagi, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom. Bukan, jangan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi di tanda tanya ada di pojok kanan bawah. Soalnya kalau di kolom komentar, takutnya kecampur sama komentar-komentar yang lain ya. Jadi saya bingung bacanya. Lanjut lagi nih dok. Dok, kenapa setelah kita nggak menggunakan krim dokter, kulit kita kayak breakout gitu? Dari James Official underscore Ina. Jadi gini, kalau obat krem malam ya yang diberikan oleh dokter itu adalah kandungannya itu adalah untuk terapi, artinya untuk pengobatan. Dalam tanda kutip, misalnya kamu berjerawat nih, pada saat tahap pengobatan, otomatis kamu harus terus-terusan menggunakan krem itu. Tapi seandainya nanti kalau kalau jerawat kamu sudah sembuh atau sudah membaik, sebenarnya penggunaan krem itu boleh dilepas, tapi dengan syarat tapering off. Tapering off artinya tadinya pakai setiap hari, kamu jarakin jadi 2 hari sekali, jadi 3 hari sekali, sampai akhirnya berhenti. Itu tidak akan terjadi breakout karena kulitnya nggak kaget. Kalau kamu pakai tiap hari tadinya tiba-tiba stop mendadak, ya udah kulitnya kaget, jadi marah kulitnya ya kan jadi pasti muncul tuh Jadi berontak. jerawatnya jadi apa tambah parah lah jerawatnya malah jadi kusam segala macam gitu jadi sebenarnya krem dokter boleh diberhentikan tapi dengan syarat tadi tapering off pelan-pelan sayang ya jangan cepet-cepet. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan tapi pasti. Oke, Mm-mm. lanjut lagi nih dok. Em, dari Siti Aisyah 03.
Ini anyway udah jam berapa sih? Oh, 14.35. Siti Aisyah 03. Saya hamil 20 minggu, Dok. Terus telapak tangan cenderung kering gitu. Muka pun agak ngelupas. Itu solusinya gimana? Iya, mungkin kulit kamu jadinya terlalu kering ya. Kamu pakai moisturizer aja atau pelembab sayang. Kalau biasanya kalau kamu datang ke dokter Austin, misalnya dokter kandungan atau ke dokter kulit, kamu mungkin bisa diberikan obat-obatan yang memang aman untuk ibu hamil, tapi bisa untuk menutrisi tangan kamu sama muka kamu gitu. Jadi ada krem meracikan biasanya ya, khusus untuk digunakan untuk ibu hamil. Jadi jangan sembarangan pakai krem-krem yang dijual di pasaran ya. Lebih baik coba kamu konsultasikan ke dokter karena ada kremnya, ada pengobatannya untuk itu sayang. Ya, hati-hati kalau lagi hamil nggak usah pakai yang aneh-aneh dulu, oke? Okay? Oke, oke. Dok, sama ini nih, kalau misalnya kita kan sekarang udah mulai rutin nih untuk pakai hand sanitizer, untuk rutin cuci tangan, terus tiba-tiba tangan ngelupas. Nah, itu solusinya berarti pakai hand and body lotion juga ya, Dok? Atau gimana? Iya dong, harus selalu pertama kan kita pasti kering ya, kering karena hand sanitizer. Makanya biasanya yang tangannya kering terus kelupas itu lebih ke orang-orang yang kulitnya sensitif. Kalau yang kulitnya nggak sensitif dia aman-aman aja ya, atau salah pemilihan hand sanitizernya. Jadi pilihlah sanitizer yang memang dia ada moisturizernya yang tidak terlalu tinggi alkoholnya juga, jadi tidak mengiritasi kulit. Gitu. Pertama, pemilihan sanitizernya harus baik ya. Yang kedua, biasanya mungkin terjadi pada orang-orang yang memang alergi. Kalau memang kamu alergi, kalau nggak kepaksa banget pakai sanitizer, usahain cuci tangan aja. Kalau bisa cuci tangan terus terusan ya cuci tangan aja, nggak usah semprot sanitizer. Itu lebih aman buat tangan kamu daripada kamu pakai sanitizer terus mengiritasi kulit kamu. Gitu. Jadi ya itu. Nah, solusinya adalah pilih sanitizer yang lebih aman, yang ada moisturizernya. Yang kedua, kalau bisa lebih baik cuci tangan aja, nggak usah pakai sanitizer. Terus abis itu yang ketiga pakai lotion, pakai hand body untuk melembabkan kulit. Oke, oke. Sip. Itu ya, teman-teman, salah satu solusi biar tangan kita itu nggak kering karena keseringan pakai hand sanitizer. Lanjut lagi nih, Dok. Kalau kalau nah, kebanyakan masyarakat itu kan taunya itu ya, kalau cantik itu putih. Sebenarnya eh, kadar apa ya? Gimana ya saya nanyanya? Tingkat keputihan seseorang itu bisa mencapai batas maksimalnya itu seputih apa sih, Dok? Apakah Jadi gini, uh, seseorang itu bisa sampai putih banget nggak sih dok gitu ya? Uh, Maksimalnya seseorang putihnya dia itu adalah sesuai sama bagian yang lengan bagian dalam. Itu maksimal dia bisa putihnya segitu. Iya, bagian dalam gitu. Jadi ya, kamu mau usaha segimanapun ya maksimal segitu sebenarnya. Tapi banyak sekali sekarang itu teknologi-teknologi tertentu atau treatment-treatment tertentu yang bisa sampai melewati tingkat putihnya maksimalnya kamu. Contohnya ya kayak misalnya suntik-suntikan atau infus tertentu yang whitening yang bisa ternyata sampai bikin putih gitu. Tapi perlu diingat bahwa sebenarnya cantik itu bukan bukan karena putih loh. Kalau kulit kita putih jerawat nggak glowing ya sama aja kayaknya buat apa ya gitu. Jadi walaupun kulitnya agak gelap atau sawo matang, tapi kalau kita rawat dengan benar, kulitnya jadi sehat, kulitnya jadi glowing, itu kan akan lebih bagus gitu. Jadi nggak usah ngejar putihnya, tapi ngejar sehatnya, ngejar glowingnya lebih bagus. pokoknya intinya cantik itu sehat dan glowing gitu ya. Iya betul. Kalau kulitnya sehat udah pasti glowing. Udah pasti Nah, sehat, bersih, glowing udah pasti. Lama-lama jadinya bisa putih kalau kita rajin perawatan sebenarnya. Gitu. oke. Jadi putih itu bukan berarti harus cantik itu bukan berarti harus putih ya, Iya, teman-teman iya, ya. jangan jadiin patokan. Banyak banget kok yang kulitnya gelap juga tapi terlihat cantik ya karena dia bisa merawat tubuhnya. Jadi karena lebih bersih, lebih sehat ya, lebih glowing gitu. Oke. Ini ada yang tanya juga nih, Dok. Saya Syafira ingin bertanya, yang dimaksud jerawat radang itu apa dan cara ngatasinnya gimana sih, Dok? Jerawat radang itu, jadi kamu lihat nih jerawat kamu, ada misalnya satu bulatan gede di sini. Kalau radang artinya dia warnanya tuh kemerahan. Pada saat perabaan biasanya hangat diraba ya. Terus biasanya ada kayak denyutan tapi ya nggak semua orang bisa merasakan gitu. Jadi merah, terus cenut-cenut-cenut gitu rasanya. Terus ya udah panas pada saat perabaan itu artinya jerawat yang meradang.
Kalau banyak di seluruh wajah, kebayangkan satu aja udah bikin pusing, apalagi satu muka gitu kan, sampai yang kayak, aduh rasanya gimana gitu, itu namanya meradang. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, itu tadi semua faktornya harus diperhatikan dari makanan tadi, hindari makanan-makanan tertentu, contoh kacang-kacangan, sambal yang pedas-pedas, coklat itu kamu hindari dulu. Walaupun kamu nggak alergi, kita kan nggak tahu nih kamu alergi atau enggak, hindari aja dulu gitu. Terus tidur kamu harus teratur, jangan begadang. Terus ganti sarung bantal kamu seminggu sekali gitu. Terus pakai skincare yang benar, yang kandungannya apa sih? Kalau facial washnya kamu pakai yang ada kandungannya treaty oil, terus serumnya kamu boleh pakai salicylic acid, krem malamnya buat kamu, biasanya kalau di dokter kamu akan diberikan clindamycin gitu untuk pengobatannya. Biasanya kalau pengobatannya benar dan rutin 1-2 minggu sudah mereda tuh radangnya, sudah kempes jerawatnya, sudah tinggal bekas-bekasnya aja. Nanti kita tinggal treatment untuk bekas jerawatnya. Oh gitu. Jadi nggak bisa ya dok, misalnya jerawat lagi meradang itu hilangnya dalam sehari atau 2 hari gitu ya? Sebenarnya bisa 1 hari hilang. Gimana caranya? Bisa dilakukan penyuntikan. Jadi misal ada pasien datang, dok saya jerawat, disuntik aja besoknya langsung sembuh, langsung kempes. Bisa Kempes ya? sebenarnya. Tapi kebayangkan kalau ternyata radangnya satu muka, mau disuntik semuka Iya. kan nggak mungkin ya kan? Kalau masih satu dua oke lah gitu. Tapi kalau udah satu muka ya itu tadi perbaiki semuanya dulu. Oke. Dan mulai dari pola stres, kemudian pola tidurnya juga, pola Mm-mm, makannya juga. mm-mm. Lanjut lagi nih dok. Dari Dian_96. Kak mau tanya, ada bekas jerawat terus kayak bolong gitu, terus sampai sekarang masih ada. Ini mungkin penanggulangannya gimana dok? Oke, jadi gini, kenapa sih bisa terjadi kayak bolong gitu, kayak apa? Kayak bolong ya, skar-skar bekas jerawat itu akibat dari kamu mungkin pada saat kamu berjerawat, kamu iseng tangannya, kamu pencet-pencetin, kamu kopek-kopekin, jadinya skar, Nah, terbentuk bopeng-bopeng di wajah. Itu agak susah sebenarnya treatmentnya, harus dilakukan, nggak bisa tuh pakai oles-oles krim doang, nggak bisa tuh pakai lidah buaya doang, nggak bisa. Jadi harus dilakukan dengan treatment yang lebih dalam, contohnya derma roller, subsidi dilakukan oleh dokter atau laser atau PRP seperti itu. Dan itu pun nggak bisa satu kali treatment loh. Butuh beberapa kali treatment, bisa 3 kali, bisa 6 kali, tergantung dari keparahan skarnya gitu. oke. Nah, ini pertanyaan lanjutannya nih dok. Sekali lagi kalau mau konsul langsung datang ke kliniknya bisa nggak dok? Bisa banget dong. Boleh sayang, nanti datang aja ya. Tadi di mana dok? Di Taman Alfa ya? Taman Taman Alfa. Alfa Indah Joglo, Nama kliniknya Dermaglam. Dermaglam ya. Jadi teman-teman catat aja. Nanti tinggal dicari deh posisinya itu di Taman Alfa, Joglo ya, masih di Ya, daerah Pesanggerahan ya dok? Masih, iya masih deket-deket banget dari situ. masih Pesanggerahan ya. Lanjut lagi. Dok, dokter lagi ngapain sekarang? Ganggu nggak nih saya nanya banyak-banyak? Enggak, nggak apa-apa. Dokter sering sharing juga ya di IG-nya dokter? Aku sering banget, aku sering ngadain IG live, aku sering ngadain ya sharing ya mengenai beberapa permasalahan kesehatan, mengenai kulit juga gitu. Jadi memang suka apa ya ngobrol, berbagi sama kalian semua Sharing gitu. juga ya. Mm-mm. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja follow IG-nya dokter Tina ya. Jadi kan dokter suka apa random gitu ya dok ya, pembicaraannya Iya. masalah apa, terus Mm-mm. kapan aja. Jadi di follow aja IG-nya ya, biar lebih enak tanya-tanyanya. Em, Tadi ini udah. Kalau di dalam ruangan nih dok, dalam ruangan apakah perlu tetap menggunakan sunscreen dok? Tetap perlu karena kan rumah kita ada jendelanya kan, ada kacanya kan. Jadi sinar UV-nya tetap bisa masuk, tetap bisa nembus ya. Jadi walaupun di dalam ruangan ber-AC sekalipun ya tetap harus pakai sunscreen-nya ya. Jangan sampai nggak dipakai. Kalau yang di dalam rumah itu yang SPF-nya berapa dok? Sekarang sih harus minimal 30 ya, nggak boleh di bawah itu. Minimal 30. Mm-mm. Kalau misalnya kita pakai sunscreen yang SPF-nya terlalu tinggi, itu ada efeknya nggak sih, Dok? Sebenarnya efeknya tuh nggak ada, jadi cuman kayak, jadi gini, SPF itu menentukan apa sih jangka waktu lamanya. Misalnya gini, kita pakai SPF 30, simpelnya kita mikir gini aja, oh SPF 30 berarti 3 jam kemudian kita harus retouch lagi, karena efeknya sudah habis. Efek perlindungan ke kulitnya udah habis. Kalau
SPF-nya 40 artinya dalam waktu 4 jam kita harus retouch lagi. SPF-nya 50 dalam waktu 5 jam kita harus retouch lagi. Itu aja simpelnya seperti itu. Jadi ketahanan lamanya ya berapa jam gitu. Jadi tetap semua SPF, semua sunblock harus kayak retouch lagi, diulang lagi pemakaiannya. Karena setelah berjam tertentu sudah habis, sudah nggak melindungi lagi. Oke. Terus Kira-kira biasanya, biasanya kalau SPF-nya tinggi itu lebih lengket loh. Jadi hati-hati untuk yang kulitnya berminyak atau berjerawat. Malah takutnya akan memperparah jerawatnya. Jadi lebih baik pakai yang SPF-nya rendah tapi diulang berkali-kali nggak ada masalah. Iya. tapi sebelum di retouch kita harus cuci muka dulu atau Cuci muka, cuci cuci ya? muka. Ah, Takutnya malah ketiban-tiban kotorannya ya dok ya. iya, malah jadi parah, makin parah nanti jerawatnya. Oke. Karena saya tadinya tuh mikirnya SPF itu tergantung sama paparan sinar mataharinya gitu dok, Mm, sebanyak apa. Jadi ternyata dari jamnya ya ketahanannya berarti. Iya, betul. Oke. Lanjut lagi. Kalau nah ini dari remaja juga nih dok yang nanya. Kalau untuk ngilangin beruntusan dan untuk mencerahkan skincare yang harus digunakan mengandung apa sih dok? Jadi kalau untuk beruntusan sendiri tadi kan aku udah bilang ya, kandungannya harus yang ada salicylic acidnya. Salicylic acid itu diolesin di area yang beruntusannya aja, nggak usah ke seluruh wajah. Takutnya kalau seluruh wajah nanti kulit kamu malah jadi kering. Jadi itu khusus untuk di area yang beruntusannya aja. Tujuannya untuk mengeringkan beruntusannya sama untuk membuka sel kulit mati yang menyumbat pori-porinya biar kebuka. Gitu, salicylic acid itu boleh di siang hari dan malam hari. Kemudian untuk facial wash-nya tadi sama untuk yang kulit berminyak ya biasanya itu pakainya yang treaty oil. Tapi kalau yang untuk whitening ya, jadi gini. Sebenarnya banyak sekali orang yang berjerawat atau beruntusan tapi dia mau whitening juga. Tapi aku saranin lebih baik diobati dulu jerawatnya, diobati dulu beruntusannya. Kalau sudah sembuh baru kita lari ke whitening. Karena kalau digabungkan, atau kalau pengobatan si beruntusan sama jerawatnya belum tuntas, tiba-tiba ditimpa sama whitening, takutnya malah memperparah. Banyak sekali pasien yang jadinya malah tambah parah gara-gara produk whitening. Gitu. Jadi lebih baik diobati dulu tuh si beruntusannya sama si jerawatnya, baru kita ke whitening gitu. Kalau untuk Jadi kalau whitening mau sih produknya kandungannya yang glutathione atau kojic acid, azelaic acid itu bagus. Vitamin C aja juga bisa bikin mencerahkan wajah kok. vitamin C ya benar. Jadi kalau mau merawat kulit juga harus sabar ya dok ya, jangan Iya dong, kan semua butuh proses. bener. Ngurusin badan juga harus sabar teman-teman. Oh iya Diet dong. juga kita harus sabar. Begitu juga dengan kita ngurusin muka itu juga harus sabar, jangan sampai apapun dipakai jadinya malah breakout ya dok. Terus jangan suka ikut-ikutan teman. Kadang-kadang temannya, oh teman saya bagus pakai itu, aku mau coba juga. Ternyata malah nggak cocok gitu. Jadi nggak semua orang bisa pakai yang sama temannya. Oke, jadi karena masalah kulit orang tuh beda-beda dan jenis kulit Ya. orang juga beda-beda ya dok. Mm-mm. Oke, lanjut lagi. Adakah yang mau tanya lagi? Silakan teman-teman klik icon tanda tanya ada di bawah supaya pertanyaannya pop up. Ini contohnya pertanyaan lagi dari Sivna. Apa boleh rutin melakukan totok wajah atau facial dok? Boleh, kalau untuk facial itu biasanya rutinnya sebulan sekali, tapi sesuai kebutuhan aja. Kalau ternyata dalam jangka waktu sebulan, komedonya belum banyak, ya nggak perlu facial. Tujuan facial itu untuk apa sih? Membantu mengangkat sel kulit mati, terus melancarkan aliran darah, ya, untuk supaya ngebersihin komedo juga, gitu. Jadi rata-rata biasanya diulangnya sebulan sekali, gitu. Tapi kalau ternyata dalam jangka waktu 2 bulan belum perlu melakukan, ya nggak usah dulu, gitu. Jadi nggak usah terlalu sering-sering juga, gitu. Sebutuhnya aja. Masalah totok wajah nggak apa-apa, totok wajah bagus kok untuk melancarkan aliran darah di wajah, untuk aliran limpa juga oke. Oke, cukup terjawab ya untuk yang bertanya. Lanjut lagi nih, mungkin teman-teman masih ada yang penasaran. Dokter, ada anak usia 15 tahun setelah head setahun, mukanya itu penuh jerawat hitam. Solusinya gimana nih dok? Iya, itu kan kalau usia-usia segitu lagi perubahan hormon ya, lagi puber, terus udah gitu kalau mungkin sering main, kena sinar matahari, kena debu, terus belum mengerti skincarean, jadi udah pasti parah tuh, bisa jadi jerawatnya parah, nggak dirawat, terus suka dipegang-pegang, akhirnya jadi hitam-hitam. Solusinya tadi sama aja, pakai facial wash yang kandungannya tadi treaty oil, kemudian kasih salicylic acid serumnya, sama krim malamnya biasanya clindamycin. Gitu aja sih rutin. Nah,
Kalau misalnya untuk orang-orang yang udah eh, kisaran di usia 40 tahun ke atas, itu terlambat nggak sih dok untuk pakai skincare sebenarnya? Enggak ada kata terlambat, tapi kalau udah usianya udah 40 ke atas, artinya butuh ekstra, butuh nutrisi yang lebih dari yang usianya masih muda. Jadi kayak harus double, 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 dan harus sering banget, harus rajin banget perawatannya. Gitu, tapi nggak ada kata terlambat, kalau untuk perawatan ya bisa aja usia berapapun, nggak ada masalah. Oke. Nah, kembali lagi ke skincare nih dok. Kalau misalnya ada orang yang pakai skincare ternyata salah dan malah timbul breakout gitu ya di mukanya, itu cara mengatasinya gimana dok? Cara mengatasinya berarti kan dia breakout akibat dari penggunaan krem atau skincare sebelumnya. Itu harus di stop semuanya. Harus benar-benar di stop semuanya. Kemudian pakai krem yang untuk langsung harus di stop. Kemudian harus pakai krem atau produk yang untuk menenangkan dalam tanda kutip. Contohnya Santella asiatica, atau kalau punya di rumah boleh kompres tuh pakai NaCl kayak gitu, atau boleh pakai hyaluronic acid kayak gitu. Intinya semua yang untuk melembabkan dulu, menenangkan dulu. Ceramide kayak gitu boleh. Jadi untuk supaya jangan marah dulu nih kulitnya, diademin dulu nih. Nanti habis itu baru boleh pakai lagi, tapi ingat jangan pakai yang itu lagi karena itu udah jelas membuat muka kamu jadi marah gitu. Ganti yang lain yang memang sesuai dengan jenis kulit kamu. Oke. Lanjut lagi nih dok, ada yang tanya dari ibu kader di Pesanggrahan di wilayah Petukangan Selatan. Dok, cara mengatasi bintik-bintik kecil di area wajah itu gimana sih dok? Titik-titik yang Ini apa, milia munculnya ya? di usia, iya, ini munculnya di usia berapa sih dok? Kalau Kalau bintik milia, kecil. nih pada saat bayi pun ada milia loh sebenarnya. Cuma biasanya kalau bayi dia hilang hilang otomatis. Tapi kalau misalnya usianya udah di atas itu, jadi usianya nggak apa ya, nggak ditentukan gitu. Bisa usia Tidak muda, bisa menentukan. usia tua. Timbul milia itu suka-suka dia mau munculnya di usia berapa gitu. Nah, ngilanginnya gimana sih? Harus di electrocauter atau di laser, nggak bisa dengan facial facial aja. Karena itu penumpukan lemak biasanya ya. Kita melakukan facial atau pemencetan juga nggak bisa karena lapisannya cukup tebal. Akhirnya harus di electrocauter. Itu pencetusnya apa dok bisa muncul kayak gitu? Bisa karena penebalan sel kulit, bisa karena penumpukan lemak, penumpukan apa namanya kadar minyak di wajah yang menyumbat pori-pori dicampur sama debu dan lain-lain bisa. Jadi itu sebenarnya kalau di counter ya, kita congkel itu isinya tuh kayak komedo gede-gede banget, kayak lemak gitu. Jadi Oh, penumpukan lemak, penumpukan keringat gitu. oh, bisa karena faktor keturunan nggak? Bisa, tapi nggak 100% ya. Artinya resikonya lebih besar kalau ada keturunan. Oke. Ya masih pada penasaran nih, pertanyaannya masih banyak banget. Gimana caranya biar kulitnya glowing, Dok? Ya tadi kan kita ngomongin jerawat nih. Nah, ini kita ngomongin glowing deh. Gimana caranya, Dok? Intinya pokoknya kulitnya harus sehat dulu. Kalau udah sehat udah pasti glowing gitu. Pilihlah skincare yang memang benar-benar sesuai sama jenis kulit kamu. Glowing itu kan artinya ya kulitnya sehat ya. Terus ingat, kita tuh setiap bulan sekali terjadi penumpukan sel kulit mati. Kalau kita nggak lakukan eksfoliasi atau perawatan, pasti kusam, kulitnya jadi nggak bisa glowing gitu. Jadi lakukanlah skincare, pakailah skincare atau lakukanlah perawatan yang memang untuk mencerahkan. Nantinya pasti akan lebih glowing. Gitu. Kalau untuk eksfoliasi itu sendiri, bagusnya berapa hari sekali, Dok? Kalau eksfoliasi di klinik biasa sebulan sekali ya. Nggak boleh lebih cepat dari itu karena tadi proses pembentukan sel kulit mati kurang lebih 21 hari. Jadi 3 minggu ya kurang lebih itu 3 minggu sampai 4 minggu boleh lakukan eksfoliasi. Kalau untuk eksfoliasi dengan masker kayak skincare gitu kan ada tuh yang fungsinya untuk eksfoliate. Nah, itu berapa hari Seminggu sekali? sekali aja. Seminggu sekali Seminggu ya. sekali. Oke, kalau terlalu sering efeknya apa, Dok? Iritasi, kemerahan, nantinya luka, nantinya malah jadi memperparah jerawat, macem-macem. Ya, kembali lagi semuanya butuh proses. Lanjut lagi. Ini kita masih ada berapa menit lagi ya? Kita masih ada 6 menit lagi. Saya ngambil 4 menit lagi aja deh. Biar aman ada closingnya ya. Hmm, nah, mungkin ini nih dok. Cara menghilangkan flek hitam. Oke.
Jadi perlu digarisbawahi ya, flek hitam itu nggak bisa instan sekejap mata langsung hilang. Butuh proses yang panjang sekali, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Apalagi jika flek hitamnya diakibatkan karena pemakaian KB. Jadi orang-orang yang sudah memakai KB, misalnya KB suntik atau KB pil ya, itu kan karena hormon. Isinya kan hormon, jadi mempengaruhi tuh kondisi wajahnya. Bisa terjadi flek yang sampai tebal banget tuh di kanan kiri. Nah itu agak susah tuh ngilanginnya. Bahkan bisa jadi nggak hilang. Yang penting usaha yang perlu kita lakukan adalah supaya memudarkannya aja supaya tidak bertambah parah. Itu. Kecuali misalnya ada flek-flek yang timbul karena keturunan atau karena paparan sinar matahari, mungkin masih tipis-tipis aja, nggak terlalu setebal orang yang penggunaan KB. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Pertama, lakukan eksfoliasi rutin ya. Kalau misalnya mau di rumah ya boleh 1 minggu sekali, boleh 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau mau di klinik, dilakukan chemical peeling, itu boleh sebulan sekali ya. Yang kedua, harus pakai sunblock kemana-mana. Di rumah pun harus pakai sunblock. Karena kalau ada flek, terus kena matahari, nggak pakai sunblock, malah tambah parah, malah tambah gosong, malah tambah hitam. Karena sinar matahari kena yang hitam-hitam langsung menyerap. Ya, jadi gampang nyerapnya tuh yang hitam-hitam. Jadi malah makin tambah parah. Pakai sunblock, oke? Yang ketiga, pakai skincare yang kandungannya whitening. Kalau misalnya berobat ke dokter, sudah pasti nanti akan diberikan hidroquinone, karena hidroquinone adalah gold standar pengobatan flek. Ya, tapi nanti penggunaannya pasti akan dikontrol oleh dokternya. Oleh karena itu perlu sekali konsultasi, jangan asal-asalan beli krem. Ya, udah itu aja, sesimpel itu sebenarnya. Jadi harus tadi eksfoliasi, terus lindungi dengan sunblock, habis itu pakai krem yang mengandung whitening. Gitu. Tapi harus sabar ya, karena pengobatan krem itu benar-benar butuh waktu panjang banget. Semuanya itu memang butuh kesabaran ya teman-teman. Jadi kita pun sebenarnya kita mendapatkan muka yang sekarang dengan kondisi yang sekarang itu kan butuh proses ya dok. Ya. Nah, cara mengembalikan kesehatannya pun juga pasti butuh proses ya dok ya. Ya, Jadi harus betul. sabar. Lanjut lagi, ada yang masih bertanya nggak ya? Mungkin saya sapa teman-teman yang udah nonton. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan hadir dan udah bertanya. Halo semuanya. Lanjut lagi nih. Coba lagi ya. Kalau misalnya, nah ini nih terkait tai lalat kecil, cara menghilangkannya gimana sih dok? Sangat mengganggu di wajah. Emang kalau tai lalat itu gara-gara apa sih dok timbulnya? Kita kan nyebutnya tai lalat ya. Kalau tai lalat sih? Karena keturunan. Keturunan biasanya, kalau yang orang tuanya banyak tai lalatnya, pasti anaknya juga banyak tai lalatnya gitu. Tapi yang disebut sama dia bintik kecil-kecil bukan berarti tai lalat juga loh. Ada juga loh yang keratosis. Ya kan, keratosis itu adalah penebalan sel kulit mati, bintik-bintik seperti kalau diraba tuh ada penonjolan, itu namanya keratosis. Jadi itu seperti tai lalat tapi bukan tai lalat. Solusinya adalah lakukan elektrokauter atau laser. Langsung hilang. Oke. Nah kalau tai lalat itu dari kita lahir nggak sih dok? Iya ya. Bisa jadi dari lahir sudah ada, bisa jadi tumbuh pas udah dewasa. Jadi memang itu suatu proses ini ya, apa yang tidak bisa kita ketahui. Tiba-tiba udah muncul aja ada. Tapi kan memang kalau tai lalat sebenarnya tidak membahayakan, kecuali sampai yang gede banget terus membesar membesar membesar, itu baru harus dibuang. Oke. Kalau yang memang membesar itu dan eh, dia nggak rata, itu memang harus dibuang ya dok? Ya, dibuang aja. Dibuang karena semakin lama makin membesar kalau yang kayak gitu biasanya. Oke, berpotensi semakin membesar ya. Mm-mm. Mungkin segitu aja kali dok ya. Tanya jawab kita di siang hari ini udah 14.58, takutnya saya nggak sempat closing. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir semuanya. Makasih banyak atas pertanyaannya ya, atas komentar-komentarnya, sangat membangun dan positif sekali. Dan makasih banyak juga buat Dokter Dina. Sama-sama. Di kesempatan siang hari ini. Nanti berarti untuk vaksin ke dosis kedua di sini lagi ya dok ya? Ya, nanti aku kesana lagi. Oke, ditunggu ya Dokter Dina. Oke. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua. Jangan lupa saksikan terus Palem Pesantren live streaming setiap hari Jumat jam 2 siang ya. Untuk minggu depan kita akan share nanti topiknya tentang apa. Di kisaran hari Rabu atau di hari Senin kita bakal share topik tentang apa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang kesehatan kulit dan wajah, teman-teman follow aja langsung Dokter Dina di
DR titik Dinasya 88. DR titik Dinasya 88 ya. Oke, makasih banyak ya Dokter Dina Terima atas waktunya. kasih. Makasih banyak juga teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.